Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kurniawan dari kelas Sistem Informasi Reguler 7A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Di sini akan membahas tentang bagaimana menghapus digital divide dan juga knowledge divide dalam daerah 3T. Ini berjudul menghapus digital divide dan juga knowledge divide di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Dalam tugas ini terdapat 4 aspek yaitu judul, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, untuk judul sendiri yaitu menghapus digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Langsung saja kita ke aspek yang kedua yaitu latar belakang. Salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam beberapa dekade terakhir adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. TIK telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat karena telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi dan membawa manusia pada era informasi. Suatu era di mana informasi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendasar. Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan membutuhkan infrastruktur TIK untuk adanya interkonektivitas antar pulau, antar daerah, antar masyarakat, ataupun antar instansi. Namun masih banyak wilayah yang belum tersentuh infrastruktur TI, terutama di wilayah timur Indonesia. Masih banyak wilayah Indonesia yang belum terjangkau layanan telekomunikasi, dapat dimaklumi mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia, yakni sekitar 7,9 juta kilometer persegi. Selain itu, negara Indonesia berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 13.000 pulau dengan sebagian topografi wilayah berbentuk pegunungan dan lembah sehingga lokasi pedesaan yang menyebar mengakibatkan pembangunan sarana komunikasi dan informasi cukup sulit dilakukan serta perlu dukungan biaya yang cukup besar. Akibatnya, infrastruktur TIK hanya terpusat di wilayah daratan dan perkotaan. Itu pun mayoritas ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada akhirnya, ketidakmerataan infrastruktur ini menimbulkan kesenjangan digital. Kesenjangan digital dapat dipahami sebagai perbedaan akses terhadap TIK. Kemudian, apa itu kesenjangan digital atau digital divide? Jadi, digital divide atau kesenjangan digital ini memiliki arti sebagai kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis, atau kelompok masyarakat dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan atas akses teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Atau telematika dan penggunaan internet untuk beragam aktivitas. Jadi, digital divide atau kesenjangan digital sebenarnya mencerminkan beragam kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan akibat perbedaan pemanfaatannya dalam suatu negara dan atau antar negara. Dampak dari adanya digital divide atau kesenjangan digital ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, berkomunikasi, serta mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan digital divide itu sendiri. Yang pertama itu infrastruktur merupakan sebuah fasilitas pendukung kelancaran dalam mengakses suatu teknologi. Infrastruktur ini misalnya listrik, internet, dan komputer. Sebagai contohnya mengenai kesenjangan infrastruktur ini, orang yang mempunyai akses ke komputer bisa bekerja dengan cepat mengerjakan tugasnya dibandingkan orang yang masih menggunakan mesin ketik manual ya. Kemudian kekurangan skill
sumber daya manusia yang sangat berpengaruh dalam dunia ilmu teknologi dan informasi, karena SDM ini menentukan bisa tidaknya seorang mengoperasikan atau mengakses sebuah informasi. Yang ketiga, kekurangan isi konten materi bahasa Indonesia. Konten bahasa Indonesia, konten berbahasa Indonesia juga menentukan bisa atau tidaknya seseorang dalam mengerti atau mengakses internet. Pada daerah dengan orang yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi dapat lebih mudah memahami konten berbahasa Inggris dibandingkan dengan daerah orang yang berpendidikan lebih rendah. Oleh karena itu, konten sangat perlu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Daerah pedesaan sebaiknya diberikan konten dengan lebih banyak berbahasa Indonesia sehingga lebih mudah untuk dipahami konten tersebut. Kemudian kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri. Jadi kalau berbicara mengenai kesenjangan digital, bukanlah semata-mata persoalan infrastruktur. Banyak orang yang memiliki komputer, bahkan setiap hari, setiap jam bisa mengakses internet, tetapi tidak menghasilkan apapun. Misalkan ada seorang remaja punya akses ke komputer dan internet, tapi yang dilakukan hanya chattingan yang biasa-biasa saja. Tentu saja ia tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh teknologi digital. Itu artinya kesenjangan digital tidak bisa dijawab dengan penyediaan infrastruktur saja. Infrastruktur tentu saja dibutuhkan, tetapi persoalannya adalah ketika orang punya komputer dan bisa mengakses internet, pertanyaan berikutnya adalah apa yang mau diakses? Apa yang mau dia kerjakan dengan peralatan itu dan keunggulan-keunggulan teknologi itu. Yang selanjutnya adalah mengenal knowledge divide. Knowledge divide ini adalah kesenjangan pengetahuan. Bentuk kesenjangan di dalam memperoleh dan membagi berbagai pengetahuan di kalangan masyarakat. Kesenjangan pengetahuan dan berbagi pengetahuan di masyarakat merupakan kesenjangan hidup masyarakat dalam mengakses internet, pengetahuan serta memperoleh manfaat pengetahuan serta informasi. Dampak buruk dari knowledge yaitu persaingan pengetahuan serta skill masyarakat di era globalisasi. Dan ada beberapa hal yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menyebabkan dari terjadinya knowledge divide itu. Yang pertama itu ketidakmerataan akses internet, kemudian ketidakmerataan infrastruktur dan pembangunan, kemudian kebijakan pemerintah setempat. Baik, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mendorong pemerataan jaringan internet beserta infrastruktur penopangnya, terutama di kawasan 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Selanjutnya, mendorong pemerintah untuk memfasilitasi akses jaminan sosial bagi pelaku usaha dan pekerja digital untuk menjamin keberlanjutan usaha digital. Kemudian mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa tak seorang pun terabaikan dalam mengakses internet dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas jaringan yang memadai. Selanjutnya, mengembangkan inovasi dan teknologi baru di sektor konstruksi. Kemudian memberikan beasiswa dan akses pendidikan untuk wilayah tersebut. Maksudnya di sini untuk wilayah daerah yang 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat. Jaringan internet dapat dirasakan itu merata ke seluruh wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, mayoritas masyarakat bisa memanfaatkan internet untuk komunikasi dan interaksi sosial serta bahkan untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, masyarakat dapat mengakses internet yang berkualitas dan memadai serta dengan harga yang terjangkau. Kemudian dapat terus meningkatkan literasi digital dengan pola pikir belajar yang sudah dipahami. Begitupun pula literasi keuangan digital dengan literasi keuangan digital dan literasi
keuangan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.